Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam pencak silat, lahir silat, mencari kawan, batin silat, mencari Tuhan. Sedulur-sedulur, di kesempatan kali ini saya telah bersama seorang pendekar. Dia telah malang melintang di dunia persilatan. Langsung saja kita berkenalan dengan beliaunya. Selamat sore Mas Lino. Selamat sore Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo perkenalan Mas. Oke. Terima kasih Mas sudah diundang di channelnya. Channel apa Mas jeneng iki? Lintang Kerti 99. Channel Lintang Kerti 99. Perkenalkan sedulur semua, nama saya Leno Sambodo, saya di Desa Wonosidi. Dipercaya teman-teman sebagai Ketua Rayon IKSPI Kerasakti sejak tahun 2017. Sudah lama Mas ya? Ya, baru beberapa tahun. Ini langsung saja Mas. Iya. Sebenarnya pertanyaan dari masyarakat juga teman-teman di luaran sana itu untuk sebenarnya itu IKSPI itu apa Mas? Iya, IKSPI sendiri adalah kepanjangan dari Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti. Jadi sebenarnya kalau di masyarakat sudah dikenal dengan Kerasakti begitu. Berarti udah lama Mas nggih, tahun 2017 itu? Iya Mas. Untuk IKSPI sendiri sebenarnya sudah lama di Desa Wonosidi, terutama untuk sesepuh yang ada di Desa Wonosidi itu mulai tahun sekitar 95-96 sebenarnya sudah ada di Desa Wonosidi. Kemudian untuk IKSPI Kerasakti sendiri di Wonosidi dan Ketro itu adalah yang membawa pertama kali Bapak Sogiman itu berasal dari Desa Ketro. Beliau latihannya di pusat langsung Madiun waktu itu. Pusatnya di Madiun? Iya, pusatnya di Madiun. Kemudian beliau mempunyai banyak murid, salah satunya berasal dari Desa Wonosidi, Bapak Murtono itu dari Dusun Salam, Desa Wonosidi. Tahun 95. Iya, sekitar 95 masuk Desa Wonosidi. Lajeng untuk panjenengan itu latihannya sejak tahun pinten Mas? Ya. Untuk saya sendiri latihannya tahun 2002. Cuman saya latihannya di Ketro langsung guru saya waktu itu Bapak Sogiman. Langsung Bapak Sogiman. Bapak Sogiman itu asli Wonosidi atau asli Ketro? Asli Ketro. Asli Ketro. Iya, asli Ketro. Kemudian untuk perkembangan IKSPI di Desa Wonosidi itu? Untuk perkembangannya sebenarnya sudah sejak tahun 95-96 itu sudah berkembang cukup baik. Waktu itu di Dusun Salam dan sebagian beberapa muridnya ada yang dari Dusun Sumber, kemudian dari teman-teman sendiri mengembangkan setelah menjadi warga, kemudian mengembangkan di lingkungan masing-masing dan sampai sekarang masih ada latihannya. Untuk pertama kali ada SPI Kerasakti itu berarti langsung Bapak Sogiman. Berarti Iya. gabung Mas ya antara Iya, waktu itu Ketro gabung. dan Wonos itu Iya. jadi satu. Jadi kalau panjenengan sebagai ketua di tahun 2017 sebelumnya Mas? Sebelum saya waktu itu kita belum punya ketua Mas, belum punya ketua rayon, jadi yang mengkoordinir itu langsung sesepuh. Jadi pelatih-pelatih itu mempunyai siswa itu yang langsung mengkoordinir, kemudian disahkan di pusat Madiun. Jadi ketuanya waktu itu belum tersusun organisasinya. Pada intinya itu kalau yang belum ada itu di Desa Wonosidi. Iya, di Desa Wonosidi. Berarti ketika pengesahan itu gabung pengurusnya itu dari Di Ketro. Desa Ketro. Iya. Jadi masih menunggu mungkin. Iya. Itu
Eh, terus ini untuk cara perekrutan anggota, Mas. Untuk perekrutannya, kita biasanya menyebar informasi itu melalui media sosial. Sekarang kan zamannya WA Mas ya, lewat WA. Kemudian selain itu juga dari warga IKSPI Kerasakti itu sosialisasi langsung di lingkungan masing-masing. Biasanya seperti itu. Kalau untuk kesulitan sejak tahun 95 sampai dengan sekarang itu yang dihadapi kesulitannya itu mungkin adalah apa? Ya, untuk kesulitan atau kendala saya kira nggak ada Mas ya. Cuman sekarang kan di Desa Wonositi sendiri banyak sekali perguruan besar itu sudah masuk. Jadi kita kembali ke pribadi masing-masing karena pada dasarnya semua perguruan itu kan baik Mas. Jadi mungkin salah satunya adalah itu terlalu banyak perguruan yang sudah ada di Desa Wonositi. Ya, iya. Astagfirul khairat, Mas. Belum dalam kebaikan. Iya. Terus ini Mas, di KSPI Kerasakti ini untuk tingkatan itu ada berapa? Untuk tingkatan yang saya ketahui itu ada 3. Yang tingkat 1 itu sabuk biru, kemudian tingkat 2 sabuk merah, dan tingkat 3 itu sabuk merah strip emas. Sabuk merah strip emas itu sudah iya, sudah tingkat 3. Jadi untuk siswa itu sudah sabuk biru atau ada tingkatan? Kalau di daerah sini itu rata-rata tingkat 1 Mas. Yang tingkat 2 cuma beberapa orang. Nah, ini Mas. Kesulitan untuk naik tingkat atau itu? Untuk kesulitannya sekarang kalau tingkat 2 itu latihannya harus di pusat, di Madiun. Ya mungkin itu yang memberatkan teman-teman. Sebenarnya sih pengen ke tingkat 2, cuman latihannya harus di sana. Kalau untuk siswa sendiri, latihannya itu berapa bulan kah, berapa hari kah? Iya, untuk siswa yang tingkat 1 itu sampai sabuk biru itu latihannya rata-rata 1 tahun. Iya, 1 tahun. Terus untuk warna dari bajunya Mas, kan banyak di perguruan-perguruan itu ada yang warna hitam, warna putih, warna kuning dan sebagainya. Kalau di KSPI sendiri untuk warna bajunya itu? Iya. Untuk bajunya dulu waktu siswa itu baju putih Mas. Putih, celana putih, ya seperti di foto di lambang itu kan bajunya seperti itu. Cuman sekarang sudah bajunya kalau siswa itu yang hitam. Sudah boleh. Berarti bajunya hitam. Iya, sekarang hitam. Ini kan ada keunikan tersendiri Mas dari KSPI ini. Sebenarnya saya tertarik itu untuk baju itu tidak ada yang menyamai Mas. Kalau ini mungkin saya bukan sok tahu karena saya melihat panjenengan ini pakai baju KSPI. Bukan kalau rata-rata itu bajunya itu ya seperti baju koko, ngoten niku. Untuk baju tersendiri ada maknanya sendiri. Iya. Untuk bajunya sebenarnya ada Mas maknanya mulai dari lipatan ini putih dan hitam ini sebenarnya artinya kalau tidak salah ini ya batas manusia. Ya. Kemudian untuk ini kan sebenarnya identik dengan baju koko Mas. Ini. Iya. Kemudian dari segi kancing baju pun itu ada artinya sendiri. Itu dari KSPI yang mengetahui. Iya, ada filosofinya. Iya. Saya kira semua perguruan ada Mas. Contoh seperti celana yang bawah itu kan ada kerutannya, itu juga ada artinya sendiri. Ya mungkin di lain kesempatan bisa
kita bisa bertemu lagi, bisa kita jelaskan Mas. Kalau memang rahasia ya jangan dibuka. Ya. Nanti saya takut Enggak, itu dimarahi. Bukan rahasia teman-teman Mas. di KSPI nanti seperti apa. Tuh. Terus itu untuk kenaikan tadi 1 tahun Mas. Dari siswa ke warga itu 1 tahun. Iya, latihannya 1 tahun Mas. Itu berarti masih menggunakan baju polos atau sudah Enggak, ke 1? sudah baju hitam Mas. Baju hitam dan sabuk biru itu tingkat 1. Ketika latihan itu sudah pakai sabuk biru. Ketika latihan yang pertama itu adalah sabuknya hitam. Kemudian setelah sekitar 6 bulan itu sabuknya kuning. Kemudian baru setelah pengesahan tingkat 1 itu sabuknya biru. Untuk persyaratan Mas, persyaratan ketika mau menjadi warga ini saya itu boleh mengetahui atau tidak? Ya, boleh Mas. Disahkan di Madiun itu sasahannya itu atau katamanya itu seperti apa, dengan syarat apa, itu kan kebanyakan orang itu berpikiran ketika sasahan dan sebagainya itu kok ngene ngoten lho Mas. Iya. Kalau boleh tahu. Iya. Untuk pengesahan berhubung tahun 2019 itu ada pandemi Covid Mas ya. Dulu sebelum tahun 2019, jadi kita pengesahannya langsung di Madiun. Di sana semalam itu siswa yang mau disahkan itu istighosah sampai pagi. Kemudian setelah ada Covid ini Mas, pengesahannya cukup di wilayah ranting masing-masing atau cabang. Berarti untuk cabang itu sudah memiliki wewenang tersendiri? Iya, ya semenjak ada Covid itu pengesahannya langsung di cabang. Untuk dahulu, berarti itu yang memiliki wewenang untuk mengesahkan itu langsung dari ketua umum? Iya, langsung dari ketua umum, langsung di pusat. Jadi dari berbagai wilayah itu ngumpul di sana Mas, ribuan. Rata-rata sekitar 7.000, 8.000 sekali pengesahan. Jadi banyak banget, termasuk perkembangannya itu ya cukup fantastis. Iya, perkembangannya sangat pesat. Itu mungkin dari wilayah Indonesia atau sudah mencakup ke luar negeri? Itu di wilayah Indonesia pun juga tertentu Mas, tidak semuanya. Ada pengesahan juga yang jarak jauh. Jadi dari saudara-saudara kita dari luar Pulau Jawa itu pengesahannya disebut pengesahan jarak jauh. Pengesahan jarak jauh. Berarti pakai video call apa? Ya. Konversi itu atau seperti apa? Iya, untuk pengesahan yang jarak jauh itu jujur saja itu bukan, saya tidak bisa menjelaskan. Ya nggak apa-apa. Ini kan termasuk dari pakemnya perguruan Mas. Jadi saya juga tidak mau sampai ribut-ribut. Iya. Terus kalau tadi kendala sudah, ini kita agak santai. Untuk kesan-kesan sudah dengan ikut tahun 92 sampai dengan sekarang menjadi ketua, itu kesannya berlatih seperti apa? Iya. Untuk kesan saya semenjak saya latihan itu saya sudah diajarkan oleh guru saya untuk menghargai siapapun, termasuk teman atau saudara perguruan, kemudian perguruan lain. Jadi kami selalu diberi wejangan itu Mas. Jangan sampai ilmu yang kita dapat kita salah gunakan untuk mencelakai orang lain dan sebagainya. Kemudian saya bangga sekali menjadi bagian dari IKSPI Kerasakti karena di situ saya
dilatih mulai dari fisik, tenaga dalam juga, kemudian kehidupan bermasyarakat itu yang baik, bagaimana itu kami semua diajarkan di sana. Sangat intinya itu sangat menjunjung tinggi toleransi kepada masyarakat juga, kemudian tidak diajarkan istilahnya itu sewena-wena. Terus untuk kesan yang lucu Mas, ini lucu ataupun yang membuat dengan itu terkesan yo perjuanganku ke ngono kae. Iya. Kalau untuk kesan yang lucu itu banyak sekali Mas. Jadi dulu waktu saya latihan kan di Ketro, kemudian Desa Wonositi dan Ketro itu jaraknya sekitar 8 sampai 10 kilo. Jadi waktu itu tahun 2002 itu sebenarnya kendaraan bermotor, sepeda motor itu sudah ada, cuman hanya beberapa orang saja yang punya, dan termasuk saya belum punya waktu itu. Jadi saya dan teman-teman itu jalan kaki ke sana. Seminggu kita latihannya 3 kali. Jadi kita jalan kaki berangkat pukul 5:30 sampai di sana jam 7 lebih. Kemudian pulangnya itu pukul 12. Kadang nyampe rumah itu jam 1 sampai jam 2. Kemudian di perjalanan waktu itu kan saya yang paling kecil Mas. Teman-teman saya sudah agak dewasa, umurnya sudah di atas saya. Kadang saya ditinggal waktu itu. Jadi paling belakang ditinggal lari. Kemudian saya mau ikut lari juga, mengejar teman-teman juga tidak orang nutut lah istilahnya. Ya enggak Mas, cuma ya takut waktu itu, usia saya juga masih kecil. Ya itu yang lucu. Jadi itu Lur, tadi perjuangan dari Mas Leno waktu itu tahun 2002 berlatih itu jalan kaki sekitar 10 kilo. Kalau untuk siswa-siswa baru, apakah mau berjalan kaki 10 kilo untuk belajar pencak silat? Nanti komen ya Nur ya di kolom komentar. Kita lanjut Mas. Kembali lagi Mas untuk persyaratan ini Mas. Kembali lagi ke dalam persyaratan menjadi siswa Mas. Untuk menjadi siswa di KSPI itu dari umur berapa? Mungkin ada persyaratan lain seperti apa? Untuk persyaratan menjadi siswa yang jelas adalah izin dari kedua orang tua, kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian tidak boleh terlalu dini Mas, tidak boleh terlalu kecil ya sekitar umur 12-13 tahun itu insya Allah sudah bisa. Tidak harus nunggu balik Mas ya? Enggak Mas. Yang penting sudah kuat fisiknya, itu boleh berlatih. Iya. Oke, mungkin itu Mas. Ini sebagai pejangan Mas. Ini pesan-pesan untuk adik-adik panjenengan ataupun warga panjenengan untuk tetap menjaga ataupun pesan panjenengan. Iya, untuk pesan-pesannya harapan saya dan juga harapan kita semua untuk adik-adik teruslah berlatih, kemudian tetap jaga perdamaian, jaga persaudaraan dengan saudara perguruan tentunya, dan pada umumnya kepada semua perguruan, mari kita jalin hubungan yang baik karena kita adalah satu bangsa. Ini silahkan sekaligus untuk promosi Mas. Ya. Silahkan untuk promosi. Ya, untuk teman-teman dimanapun berada, seandainya ingin
mengikuti latihan IKSPI Kerasakti bisa menghubungi saya ataupun teman-teman IKSPI Kerasakti lainnya. Untuk latihannya itu kita menyesuaikan, apabila siswanya adalah siswa dari sekolah, itu latihannya bisa siang hari. Jadi kalau paginya sekolah tidak ngantuk, Mas. Berarti masih perhatikan untuk tetap belajar, Mas. Iya, karena yang utama adalah belajar. SPI kalau memungkinkan, kalau ini nanti banyak yang ada pertanyaan yang banyak, mungkin akan ada lagi bincang-bincang di sesi kedua. Itu saja, Lur. Terima kasih Mas Lino untuk waktunya. Sama-sama. Sekian dari saya. Yang terakhir paling kita ingat itu tetap jaga perdamaian antar pencaksilat dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.